Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, masih di tema 5, pahlawanku. Sekarang sudah memasuki subtema 3, sikap kepahlawanan pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, nanti Ibu harapkan kalian mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar, mampu mempresentasikan informasi mengenai pahlawan nasional melalui bahasa lisan dan tulisan, mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar, mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dengan rinci, mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar, mampu menuliskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Mari kita ke pembelajarannya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Sebelumnya, apa sih pahlawan itu? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Nah, di sini ada beberapa tokoh pahlawan nasional. Ada Cut Nyadin dari Aceh, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pattimura dari Maluku, ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan yang terakhir ada Silas Papare dari Papua. Di sini Ibu mempunyai sekilas informasi mengenai dua tokoh yang tadi ada di sana ya. Yang pertama itu adalah Cut Nyak perjuangannya itu dibantu oleh Teku Umar. Demi melancarkan aksinya, Teku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Akhirnya, di saat kekuasaan Teku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teku Umar memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teku Umar sudah cukup, kemudian Teku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Kemudian Teku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Tapi mereka tidak pernah kembali ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan tersebut disebut Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Nah, selanjutnya ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini berhasil menyerang dan menguasai penduduk Belanda di Gunung Jabuk. Selain itu, ia juga menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron. Kemudian, atas siasat Pangeran Antasari dan Temenggung Suropati, para pejuang Banjar turut berhasil menenggelamkan kapal Onrus sekaligus para pemimpinnya, seperti Letnan van der Velde dan Letnan Bangert. Nah, itu adalah cerita singkat mengenai pahlawan nasional kita. Nah, di sini juga ada yang tadi, yaitu tentang Kapten Pattimura. Kapten Pattimura ini adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dursted di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817.
Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Nah, itu adalah secara cerita singkat mengenai Kapten Pattimura. Selain tokoh-tokoh tadi, ada juga tokoh nasional kita, namanya Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satunya adalah peninggalnya itu mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ini bentuk mobilnya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan percobaan. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan alatnya. Cermin cembung adalah bagian cembung dari sendok atau spion. Cermin cekung bagian cekungan dari sendok. Jadi, alat yang disiapkan jika ada hanya sendok. Lalu lihatlah bayangan pada tiap cermin dan tuliskan hasil percobaanmu pada tabel. Sekian pembelajaran tema 5 ini bersama Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.